pemirsa, kita masih bersama dengan Karen Puru ya, yang masih juga menceritakan bagaimana kronologis kejadian sampai dia kehilangan anaknya. Karen, kalau boleh tahu saat kamu ditelepon, aku sih ngeliat interviewnya Bang ya, maksudnya seorang ibu ditelepon anaknya jatuh dan udah nggak ada, meninggal. Polisi yang telepon saat itu ya? Jadi begini, saya kan tinggal dengan tante saya, Tante Lita Zen. Ya. Kamu tinggalnya sama Kak Lita? Ya, karena saya rumah di Bandung. Oke. Saya tinggal di Jakarta tuh sama Tante Lita. Lalu Tante Lita tiba-tiba ketok pintu kamar saya karena saya tuh udah ada firasat nggak enak 3 hari tuh saya nggak tidur. Oh. Betul-betul. Dan pada hari itu jam 6 pagi saya tidur sebentar. Oh ya, sekali lagi. Jam 1 malam pada saat tanggal 7 menuju tanggal 8 itu. Setelah sekian lama saya WhatsApp Arya. Ya. Saya bilang, Ar, saya sangat merindukan Zevi. Kalau kamu masih punya hati, itu hak dia untuk bertemu ibunya. Kamu mau benci saya, kamu mau bagaimanapun terserah deh. Tapi jangan lakukan itu sama anak kamu, batin. Jangan siksa batinnya. Please call me tomorrow. I need to talk to her. I just want to see her face. I just want to talk to her. Please, gitu. Aku udah terlalu rindu gitu. Terus ibu tirinya juga aku teks juga melalui Facebook Messenger karena mereka banyak blok saya gitu ya di WhatsApp dan di mana-mana. Lalu tidak ada jawaban juga. Feeling saya udah nggak enak, apalagi malam itu tiba-tiba petir gitu. Hati saya tuh rasa tertusuk kayak sakit sekali. Sampai akhirnya saya minum obat tidur saya karena memang saya minum obat tidur dari psikiater karena saya kena psikis kan. Maksudnya karena kehilangan anak dan lain-lain. Depresi berat. Sangat berat gitu. Saya minum dosis 2 kali orang normal malam itu dan saya tidak tidur. Ya. Habis itu tiba-tiba tante saya ketok pintu, Kak, bangun, ini ada telepon, ini kayaknya orang gila nih. Katanya dia bilang Zevi ini dari dari Polsek Cilandak. Katanya anak Ibu Karen, ini benar Ibu Lita, ini benar dengan Bu Lita, ini anaknya Bu Karen nih ada di Rumah Sakit Fatmawati katanya. Polisi bahasanya tuh nggak gitu. Takutnya gitu penipuan kan. gitu. Mohon izin, kayak kan, selamat siang Ibu, kami dari kepolisian, harusnya begitu kan. Ini bahasanya agak kurang sopan dan kayak bukan orang terdidik begitu. Saya pikir asli ini saya di prank. Ya, atau ada yang blackmail karena Arya karena kan sudah masuk statusnya naik tersangka ya yang di KDRT ya. Terus saya bilang, no, this is a prank katanya. Kalau ini ibu cek aja ke Polsek Polsek Cilandak atau Polres Jakarta Selatan. Saya telepon salah satu polisi yang saya kenal di Polres Jakarta Selatan. Saya telepon, ibu, ini benar nggak ada laporan kalau anak saya begini. Sebentar Bu, saya cek. Ya, dicek, oh nggak ada Bu, begini. Aduh, saya bilang ini saya di prank. Ya, ada orang mau ngerjain saya atau mau ngejebak saya. Tiba-tiba 5 menit kemudian ada telepon lagi. 5 menit kemudian ada telepon lagi. Ibu Karen, betul Ananda jatuh dari lantai 6. Sekarang di Rumah Sakit Fatmawati. Anak saya masih ada nggak Bu? Maaf Ibu Karen, anak Ananda sudah tiada. Di situ saya I don't know. Di situ saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Saya langsung pergi ke Rumah Sakit Fatmawati. Saya udah disoriented. I'm disoriented. I don't know what to say. I don't know what to ini. And then aku akhirnya memberanikan diri untuk ke kamar jenazah. Adik saya peluk saya, Kak, kuat ya. Setelah saya buka, she's gone. Balik ke pelukan saya, tapi udah nggak ada Kamel. Saya langsung tidur di sebelahnya. Saya langsung naik ke itu tempat dia dibaringkan saya karena mungkin badan saya sama dia ya itu masih ada space untuk saya peluk dia. Saya bilang, Tuhan, saya pukul diri saya sendiri, saya pukul diri saya sendiri sampai ini mimpikan Tuhan, ini mimpikan Tuhan, ini nggak bener, this is not true, no, my angel, no. Saya jatuh pingsan berkali-kali, saya udah sampai akhirnya saya kuatkan diri saya berdoa, saya bilang, saya pegang anak saya minta semua kumpul keluarga.
mau ada pendeta yang datang atau apa. No, saya bilang saya yang berdoa untuk anak saya. Saya pegang dia, saya angkat tangan saya kepada Tuhan saya bilang, Tuhan terima kasih. 6,5 tahun kau memberikan malaikat cantik ini di hidup saya. Kehendak-Mu lah yang jadi. Kau yang memberi, Kau yang mengambil. Tuhan, hati ini hancur, saya cuma bisa bawa hati yang hancur. Saya udah gak, ya Tuhan, saya harus hidup untuk apa sekarang? Untuk apa lagi saya hidup? You know, I just can't take it. Sampai kebenaran terungkap. Sampai hukum ini betul-betul mengungkap kenapa anak saya pergi, Bang. Dan ini, saya benar-benar, ini 6 bulan saya berjuang untuk anak saya. Saya bingung ya Bang ya, kalau Abang tahu, saya minta advice. Apakah fungsi dari lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia ini? Apakah itu KPAI, LPAI, Satgas Perlindungan Anak, Komnas Anak Indonesia, apapun itu. Siapa yang bisa mengambil keputusan? Karena kalau seperti kasus saya, banyak Karen dan Zefania lain di luar sana. Kalau saya masih saya masih bersyukur bahwa saya punya keluarga yang support mereka. Mungkin saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa yang bisa mensupport saya secara material atau apapun. Bagaimana ibu-ibu yang mengalami hal yang sama saya tapi tidak punya ongkos juga untuk pergi ke lembaga-lembaga itu untuk minta tolong. Dan yang terjadi harus kehilangan nyawa anak. Aduh, harus cepat, benar. Apalagi pengadilan juga jangan sampai memakan waktu yang lama sampai kejadian ini harus terjadi. Ini pelajaran gitu loh untuk banyak orang, untuk mungkin juga harus dipertajam undang-undangnya, Bang. Jangan sampai ada Karen dan Jeffrey yang lain. Jangan sampai ada Karen dan juga Zeva yang lain ya. Dan kita berdoa supaya Karen diberikan penguatan yang luar biasa sama Tuhan, karena aku tahu ini bukan hal yang jauh dari kata mudah. Saat aku baca beritanya pun aku sempat pengen direct message dia, aku pengen kasih kekuatan, aku bilang I want to pray for you, tapi aku nggak kenal, aku belum pernah ketemu sama Karen. Dan nanti Abang mungkin bisa kasih masukan secara bagaimana dari segi hukumnya, aku kurang mengerti. Tapi kita mendoakan Karen supaya Karen bisa kuat untuk menjalani kembali hidupnya tanpa sekarang kehadiran Zefania. Dan bersama dengan Karen ini sudah ada seorang pengacara Karen juga yang mendampingi Karen terus. Kita mau sambut sama-sama di Hotman Paris Show malam hari ini, dia Bapak Wemi. Pak Wemi ya? Siap. Ya. Bapak pengacara dari Karen. Ya. Sekarang kasusnya sudah resmi dilapor atau polisi yang inisiatif melakukan lidik? Jadi untuk sementara ini memang sudah dilakukan lidik oleh pihak kepolisian, Bang. Ya. Karena sesuai dengan aturan polisi, ketika ditemukan satu temuan, Ya. maka mereka akan menggunakan model A. Ya. Jadi kalau saya pun harus melapor, takutnya nanti terjadi tumpang tindih, Bang. Oh, begitu. Jadi biarkan penyelidikan, nanti tinggal kami dari pihak kuasa hukum maupun keluarga tinggal memberikan satu klarifikasi tambahan sehingga bisa membuka satu gambaran yang lebih jelas tentang, ya kita belum tahu, saya tidak berani mengatakan siapa pelakunya, Ya. tapi paling tidak ada satu gambaran sehingga bisa terungkap kasus ini, Bang. Terus kan kalau memang lidik sampai penyidikan, mau tidak mau kan nanti harus digali lagi untuk diotopsi. Bagaimana itu? Di awal memang saya sempat meminta klien saya untuk dilakukannya otopsi. Ya. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh klien saya bahwa mengingat 4 bulan tidak pernah ketemu, kemudian ketemu dengan keadaan sudah meninggal dunia. Berat ya Bang? Ya kita berat, Mbak. Ya, jadi Tapi nanti sesudah diperlukan udah siap? Ya, saya sudah bicara dengan... Udah siap otopsi? Sudah bicara dengan klien saya bahwa kita tidak mungkin memaksakan polisi untuk mengambil satu kesimpulan yang abu-abu. Ya. Ya mungkin Abang lebih ngerti lah. Kalau hukum itu kan harus jelas ya. Sehingga saya sudah bilang, Keren,
kebetulan dia panggil saya Om. Ya, jadi saya ini kuasa hukumnya Omnya juga, Bang. Oh, Ya. Jadi saya bilang harus dilakukan otopsi. Dan saya sudah buat surat, tinggal disampaikan ke Kanit, tembusan ke Kapolres. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa dilakukan otopsi, Bang. kita tidak tahu siapa melakukan, apakah itu kecelakaan atau ada perbuatan, tapi hanya sekedar pertanyaan. Di samping KUH pidana, sekarang ini yang jarang diterapkan oleh instansi adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya pasal 76B, di mana disebutkan kelalaian orang tua pun, orang tua pun mengakibatkan anak celaka, secara normatif itu 5 tahun loh ancamannya penjara. Itu saya tidak menuduh ya, tapi secara normatif itu ada. Ya, Bang? Ada. Tolong itu nanti kalian juga pertimbangkan pasal itu, karena mungkin pembuktiannya siapa pelaku agak susah, ya. Tapi kalau masuk ke sana pembuktiannya lebih ringan. Jadi barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan anak terlantar atau celaka, pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada 5 tahun ancaman pidananya. Itu secara normatif kita tidak tahu siapa yang bersalah, ya, gitu, kira-kira begitu. Iya, Bang. Ya, mungkin bisa buat masukan ke depannya, dan kita mendoakan semoga memang benar-benar bisa jelas ya, Bang, supaya Karen juga bisa sebagai ibu bisa ikhlas. Memang di awal sebagai orang hukum sama dengan Abang Hotman ya, selain Undang-Undang Perlindungan Anak, kami memang mengarahnya memang ke pasal 359, Bang. Kelalaian. Dugaan. Ya. Oke, Karen sendiri biar bagaimanapun kan pernah ada pernikahan antara kamu sama mantan suami. Ini kan anak kalian berdua. Artinya memang ya kalaupun kalian mau udah berpisah dan segala macam, tapi kan anak itu adalah darah dari kedua orang tuanya. Setelah pada saat penguburan, Karen berusaha untuk reach out ke mantan suami nggak? Menghubungi nggak? Begini, Pak, Ibu mana yang terima ya dengan keluarga yang sangat, maaf ya, ini keluar dari mulut saya ya, keji sekali untuk memisahkan saya dari anak saya dan tidak memperbolehkan saya even untuk menelpon anak saya ya. Pada saat dikembalikan ke saya, anak itu sudah terbaring kaku, udah tidak bernyawa. Dia datang sempat untuk menandatangani surat dari kedua belah orang tua ya, untuk tidak diotopsi anak. Oh, mantan suami sempat datang? Sempat datang ke rumah sakit pada saat anak saya lagi karena anak saya belum bisa disemayamkan sebelum ada surat pernyataan. Oke. Ya, dia datang, saya bilang sama dia, ini boleh dibuka ya Om ya? Dia mau datang ketemu saya bilang no, don't you dare, jangan kamu berani, ya. Pay respect for my daughter. Pay respect for my daughter now. Sekali ini terakhir, and then you go. I don't want to see you. Aku tidak mau lihat kamu lagi. And I will never forgive you. Sampai aku ada di liang kuburku sendiri, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Emang selama ini yang dia mau cerai atau dia minta balik? Begini, saya yang meminta cerai, berkali-kali saya sudah meminta Dianya ingin kembali lagi atau gimana? Dia kan sudah dalam proses, Bang. Jadi kita dulunya dia berusaha tidak mau bercerai sama saya. Oh, dia nggak mau cerai. Iya, nggak mau. Dan pada saat yang terakhir kejadian KDRT itu dia mungkin naik pitam karena saya bilang, please, saya sudah tidak bisa sama kamu. I don't love you anymore. Sudah keterlaluan, sudah tidak bisa lagi. Di situ dia naik pitam dan dia membawa anak saya. Begitu. Itulah terakhir kali sampai akhirnya kamu nggak pernah ketemu lagi sama Zefania. Zefania terakhir kata-katanya terakhir ketemu kapan dan apa kesan yang kamu masih ingat sama putrimu? Ini ada 3 ini hukum ya. Ada 3 peristiwa hukum ya Om ya. Saya bicara boleh ya Om? Boleh silakan. Pertama adalah KDRT yang saya laporkan di Polrestabes Bandung karena kejadiannya di rumah saya di Bandung. Itu sudah naik tersangka ya Mbak Om ya. Yang kedua adalah tanggal 14 November, kebetulan 12 November ulang tahun saya memohon untuk bertemu dengan anak saya. Ya, 31 Oktober itu saya gerebek dia di apartemen yang di sana. Ya, heboh, dan anak saya meninggal di situ ya. Oh, anak kamu meninggal di apartemen itu? Yang kemarin heboh itu. Ya, milik. Ya, oke. No. Ya, maksud saya yang dia tinggal di situ.
Lalu saya bertemu anak saya dimediasi di LPAI. Yang saya heran dengan adanya saya di KDRT dan lain-lain, LPAI masih memberikan anak saya kepada Arya. Saya tidak diizinkan untuk mengambil anak saya, ya. Karena mereka bilang bahwa mereka bukan instansi hukum, jadi mereka tidak bisa mengambil keputusan. Oke, saya tidak mau ada keributan lagi depan anak, kasihan. Lalu saya sempat pergi sama anak saya gitu ya, spend time. Lalu bertemu lagi tanggal 14 November setelah sidang perceraian ya Om ya. Saya bilang saya ulang tahun, saya mau bertemu anak saya. Saya bertemu. Saya disuruh tunggu di depan pintu 1 jam. Ketika saya masuk, perdebatan sengit luar biasa. Saya ditodong senjata api. Sambil saya lari membawa anak saya didorong. Saya langsung visum loh Bang pada saat itu. Jadi didorong, saya jatuh, lalu pada saat saya mau lari ke gerbang itu digembok ya, saya tidak bisa keluar, saya ditarik. Baju saya robek, ada bekas cakaran juga di sini. Pengeroyokan saya laporkan, Bang. Akhirnya saya bilang sama anak saya, Dek, dan anak saya di pelukan saya loh, saya jatuh dengan anak saya di pelukan saya kedua kali. Lalu saya bilang, Zefania, I know you're strong. Kamu anak yang paling kuat, anak yang paling kuat. Mami tahu kamu kuat. Mami tahu kamu bisa sabar. Hang in there. Mommy will come and get you. I promise you. I promise her, but I can't give my promise. Oke. Luar biasa banget ya nih perjalanan hidup. Memang kita nggak pernah tahu ya Om ya, apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan rencanakan. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan kebaikan. Even saat kita tidak mengerti, saat kita nggak bisa mengerti dengan kasat mata kita, tapi kita percaya dengan iman kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa kebaikan. Mungkin belum sekarang, tapi nanti kamu akan menerima kebahagiaan dari Tuhan. Nah, I pray that God will never leave you dan memberikan kamu kekuatan di saat yang terberat saat ini. Baik, melihat belajar dari pengalaman Karen, memang ternyata ya pemirsa Hotman Paris Show, kesehatan itu adalah, dan kesempatan untuk bisa hidup, kesehatan itu ada hal yang very precious, sangat berharga. Oleh sebab itu makanya aku sendiri secara pribadi dan juga abang ya bang, kadang-kadang kalau lagi nggak enak nih badan dan segala macem gitu kan, kita pengen taking care of our health, menjaga banget kesehatan kita. Aku ngeliatnya abang nih, kan abang sibuk. Kadang-kadang aku jujur nih suka takut nih. Abang takutnya sakit, abang ke Bali, abang ke pengadilan segala macam. Banyak banget pekerjaan abang gitu. Tapi kalau aku perhatiin abang kayaknya selalu semangat deh. Aduh, kepo banget sih lo nenek. Aku sekarang fit dan semangat kayak gini karena sekarang aku rajin banget minum Fituno. Tahu nggak nek? Ya. Pantas aja bang, kalau Fituno sih aku tahu nih. Ini kan pemirsa adalah multivitamin yang bagus banget. Emang pas banget nih buat orang-orang aktif seperti aku dan juga abang. Ini pastinya dong. Lu tahu kan kerjaan pengacara handal kayak gue, ya. Gini kan banyak banget biar nggak gampang capek dan sakit. Makanya gue selalu bawa Fituno kemana-mana. Kadang di kantong gue bawa. Nenek, lu udah minum belum Fituno hari ini, Nek? Nah, itu dia pantesan nih, Bang. Kalau gue liat abang makanya semangat terus nih, gak pernah capek. Oh iya, tenang dong, Bang. Pastinya udah dong pemirsa. Tapi baru tadi pagi aja. Nah, sekarang nih pas banget nih. Aku pengen minum Fituno lagi. Nih pemirsa. Aku ambil dulu Fitunonya ya. Ini andalan aku. Kalau syuting, lagi capek, badan tuh kayaknya kurang fit gitu, Bang. Selalu aku minum Fituno. Nih, seperti ini. Aku minum dulu ya pemirsa. Nah, gua kasih tahu ya, Fituno itu multivitamin yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh, juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Yes. Jadi bikin kita gak gampang sakit, Nek. Bener banget, Bang. Apalagi Fituno itu mengandung apa sih, Bang? Fituno mengandung vitamin B kompleks dan juga vitamin E. Siap. Yang membuat Fituno itu bekerja sinergis
dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh serta membantu tubuh tetap bugar kayak gua. Itu dia, bener banget tuh abang. Selain aku dan juga abang, pemirsa yang udah minum tentunya Fituno dan merasakan khasiatnya, pemirsa Hotman Paris yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio, ayo dong mulai sekarang harus juga cobain minum Fituno, ya kan bang? Harus dong. Selain itu Fituno ini juga baik untuk digunakan oleh siapapun, untuk orang yang sedang dalam penyembuhan dari sakit, orang yang kondisi imunitasnya turun, dan orang yang lagi banyak aktivitas tinggi kayak gue ini. Pokoknya jangan lupa minum Fituno 2 kali sehari. Siap. Abang kasih tahu dong buat yang nggak tahu nih, Fituno ini bisa dibeli di mana aja bang? Fituno dapat dibeli ada di apotek Kimia Farma, apotek dan toko obat terdekat di rumah kalian. Jadi jangan lupa selalu stok multivitamin Fituno. Ya. Mau badan fit, minum Fituno. Harus fit, minum Fituno. Terima kasih buat Karen. Tuhan berkati Karen. Dan juga untuk Om Wemi juga terima kasih untuk kehadirannya. Semoga kita mendoakan ada titik terang. Yang betul-betul memang siapa yang bersalah bisa ketahuan. Ya, supaya Zevanya juga bisa tenang di sisi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Hotman Paris Show.